Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endres Widianti dari program studi D3 Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, persamaan akhlak, moral, dan etika. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus berkesinambungan, dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan akhlak, moral, dan etika. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan tolak ukur. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan-aturan tertentu. Berdasarkan sifatnya, etika bersifat teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah akhlak bisa dibentuk? Jawabannya bisa dengan melalui cara yang pertama, membiasakan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus menerus. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kepribadian atau budi pekerti manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Jika seseorang menghendaki agar ia menjadi orang yang pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah hingga disebut akhlak. Pada tahap-tahap tertentu atau awal pembiasaan untuk melahirkan perbuatan baik bisa saja dimulai dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terasa sebagai suatu kepaksaan. Yang kedua, melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak cukup membentukannya hanya dilakukan melalui pelajaran, instruksi, dan larangan. Sebab tabiat jiwa manusia untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru atau orang tua yang mengatakan kerjaan ini dan jangan kerjaan yang itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.